Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Maulana Muhammadin bil khasmil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka illa ma'alamdana innaka antal alimun hakim. Amma ba'du. Pembahasan saya kali ini adalah bangga dengan maksiat. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tusnibu lazahaballahu bikum walaja qaumin yusnibun fayastaghfirunallah fayastaghfirullahu walladzi binafsi biyadihi, demi ubung-ubungku, demi nyawaku yang berada di dalam genggamannya, andai kata kalian tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, maka Allah akan binasakan kalian dan Allah akan menciptakan satu lagi makhluk baru yang akan berbuat dosa, yang kemudian dianya beristighfar kepada Allah SWT, sehingga Allah mengampuni mereka. Andai kata manusia tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan binasakan manusia dan Allah akan menciptakan makhluk baru yang dia itu berdosa, kemudian beristighfar kepada Allah SWT, meminta ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuninya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairun in at-tawwabun. Setiap keturunan Bani Adam, keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, itu pasti berdosa, dan sebaik-baiknya para pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Sehingga berdosa adalah sebuah keniscayaan yang terjadi pada diri manusia. Apalagi di luar para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, mereka hidupnya maksum, dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan kita mustahil alasan untuk tidak berdosa. Sehingga berdosa itu tidak sebuah keniscayaan. Walaupun kita berdosa, Allah SWT menetapkan salah satu di antara tanda-tanda keimanan adalah rasa malu. Untuk itulah, dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya iman itu banyak sekali cabangnya, dan salah satu di antara cabangnya adalah malu. Sehingga tidak salah ketika dikatakan al-hayyu minal iman, malu sebagian dari iman. Malu ketika kita sedang berdosa, malu ketika kita membangkang perintah Allah. Namun yang kita lihat hari ini, banyak sekali orang-orang yang membagikan dosa mereka. Allah SWT itu benar-benar membedakan mana hamba yang malu dengan dosanya dan mana hamba yang tidak malu dengan dosanya. Sekarang kalau kita temukan di media sosial, orang cerita pengalaman zinanya, masa lalu buruknya. Harusnya kalau melakukan dosa beristighfar, malu sama dosa yang telah dilakukan. Semoga Allah senantiasa menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan semacam ini. Percaya atau tidak, orang yang tidak malu dengan dosanya itu tidak akan diampuni, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hulu ummati mu'afan illam muhajirin. Sesungguhnya umatku ini akan diampuni dosanya kecuali mereka-mereka yang menampakkan dosanya, berbangga dengan dosanya. Jadi orang yang menampakkan dosanya itu selama dia tidak bertaubat, dia tidak akan diampuni dosanya. Itu adalah janji Nabi Muhammad SAW. Walaupun hakikatnya mengampuni atau tidak itu hak prerogatif Allah SWT. Hanya saja kita sebagai manusia melihat daripada apa yang tampak. Kita menilai pada sesuatu yang telah disabdakan sang
baginda Rasulullah SAW. Media sosial sudah penuh rasanya dengan orang-orang yang memamerkan dosanya. Ya, saya tahu saya juga punya dosa. Kita semua hidup di dunia ini adalah pendosa. Saya pendosa, kamu pendosa. Bedanya, saya malu dengan dosa yang saya lakukan, tapi kamu tidak malu dengan dosa yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yuhibbullah jahra biswi minal hauli ila mudzalim wa kanallah sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk, menyebar aib masa lalu dan sebagainya, kecuali perkataan buruk yang keluar daripada lisan orang-orang yang dizalimi. Contoh, kamu sedang dizalimi oleh A, B, atau siapapun. Kemudian kamu angkat bicara agar orang yang menzalimi kamu ini jelas di hadapan orang bahwasanya dia adalah seorang yang zalim. Maka ini juga diperkenankan. Saya harapkan teman-teman sekalian yang punya medsos, kalau ingin melakukan perbuatan baik, saya rasa ini adalah zaman di mana semua kebaikan harus ditampakkan di khalayak ramai agar pelaku kemaksiatan tidak semena-mena menghadapi dunia ini. Tapi di samping itu juga harus jaga hati. Ini pesan untuk diri saya dahulu, baru untuk kalian. Karena hati juga bermasalah. Gampang hati ini terombang-ambing ketika melakukan hal-hal sedemikian. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung niat baik kita untuk menampakkan ketaatan di hadapan orang lain. Bukan karena ingin ria, tapi agar syariat Islam ini terbentang luas. Termasuk orang yang risih ketika melihat konten-konten yang pamer ketaatan. Tapi lama-kelamaan saya berpikir bahwasanya hal tersebut perlu agar orang-orang yang pamer kemaksiatan, untuk kalian yang sedang melakukan dosa, tolong tutupi aib kalian. Malu punya dosa, malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup aib kalian, tapi malah kalian sendiri yang memamerkan kepada orang lain. Ada salah satu pesan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, nisa al-mu'minin, wahai perempuan-perempuan, apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan dosa, maka jangan pernah menceritakan kepada orang lain. Wal fastaghfirillah wal tutubillah, beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Wa innallahu yughayyi wa la yu'ayyir, sebab sesungguhnya manusia, mereka itu hanya bisa mempermalukan, tidak bisa merubah keadaan, sedangkan Allah, dialah yang merubah keadaan, bukannya menghina. Jadi seperti itu dulu. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka. Qul tubu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.